Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel inspiratif kita Nurmansyah Project 19. Ini edisi spesial perjuangan pensiunan Krakatau Steel dan Group menuntut hak 5% yang diambil oleh perusahaan. Lahirnya Serikat Karyawan Krakatau Steel berkat jasa dari almarhum Bapak Sutrisno yang merupakan Direktur Utama PT Krakatau Steel saat itu, tahun 1999. Saya bergabung dengan PT Krakatau Steel tahun 1987 dan banyak cerita untuk kemajuan PT Krakatau Steel hingga kami pensiun, hingga teman kami satu persatu meninggalkan kami. Perjuangan ini adalah murni untuk kemajuan PT Krakatau Steel. Hak kami yang 5% merupakan hak dasar fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu hak normatif yang harus kami raih. Kurang lebih sekitar 5 tahun hak kami terbelenggu, hak kami tidak dibayarkan, dan ini merupakan satu perjuangan. Kami memang sudah sepuh, usia kami rata-rata di atas 60 tahun, tapi semangat untuk mempertahankan, meraih hak kami tetap menyala, tetap bersemangat untuk meraihnya, karena ini merupakan hak yang fundamental, hak yang harus kita perjuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu 17 Juni 2026 kami melakukan aksi menuntut hak kami yang dirampas. Mantap, luar biasa. Motornya tinggalin aja. Kita tidak. Sekali lagi buat bapak-bapak keamanan, kita akan temui. Kita tidak membuat kekisruhan. Terima kasih teman-teman semua, bapak-bapak. Mohon untuk tertib, tapi jangan mengganggu ke fasilitas umum dan juga Kita jaga damai ya. Demo damai, tapi perjuangan tetap tegar, lugas, tegas. Kita pukul presisi dan berdampak. Siap, 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 siap. Bagaimana suaranya ini? Siap, siap, siap. Saya mengendor dengan hati kepada KS1. Keluar, keluar KS1. Atau kami akan lebih keras memukul, tegas, jelas dan tuntas. Kami ingin berdialog. Kami minta perwakilan dari kepolisian, mungkin dari Dandim, untuk mediasi. Kami bertemu dengan KS1 hari ini, Pak. Walaupun kita sudah 60, 70, 80, tapi masih diberi sehat. Kita tetap berjuang. Siap. Nafas masih ada di badan. Seperti orang tua kita berjuang dulu membela kemerdekaan. Di sini banyak anak-anak kolong, di sini banyak anak-anak pejuang, anak-anak veteran. Kita yang sudah 60, 70, anak-anak kita pun juga ada yang di komando. Siap! Kita berjuang sampai tuntas. Pasti juga karyawan-karyawan yang ada di sini, saat mereka pensiun, tidak dapat PIN, pasti mereka akan bergabung dengan kita. Pasti akan menjadi sama seperti kita. Tapi kita yang sudah duluan, mampu berjuang sampai titik darah penghabisan. Siap. Kita jaga damai ya. Siap. Damai tapi lugas, tuntas, pukul presisi dan berdampak. Siap. Pak Ketua, tolong disiapkan. Sehari saya cukup, saya akan mengatur strategi. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini teman-teman masih semangat. Inilah bendera kita. Saat orang kita berjuang, orang tua kita dulu, kakek kita, bapak kita tidak memikirkan diri sendiri, berjuang membela negara. Kita pun sekarang ini berjuang membela kita, membela pensiunan, membela para KS karyawan yang akan suatu saat mereka pensiun.
Merdeka, siap! Siap komando! Siap komando! Alhamdulillah, puji Tuhan. Laksanakan! Siap. Ayo, langsung Pak Afriska. Mohon keberkahan dari Allah dan keselamatan bagi kita para pensiunan PT Krakatau Steel. Kita marilah berdoa, menegurkan tangan, menundukkan kepala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbikal izzati masifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pintu hati direksi belum terbuka. Ya betul. Yaitu kenaikan 5% yang telah disunat pada tahun 2020. Ini adalah nilai-nilai yang kita perjuangkan. Dijaga ya, sehingga akan suasana mudah-mudahan demo ini melancar. Kita sudah tua-tua semua ya, Bapak dari keamanan sangat terima kasih, baik yang pakaian dinas maupun yang tidak pakaian dinas ya. Kita di sini rasanya sudah nggak pantas seusia kita itu untuk melakukan demo ya, sehingga kita hanya menunjukkan aja kepada direksi di mana khususnya ya Krakatau Steel saat awal pertama menjadi kejayaan suatu perusahaan yang se-Asia saat itu, sehingga pendiri ya, direktur utama mendirikan yaitu jaminan masa tua sebagai untuk hari masa depan. Tetapi berjalannya waktu, apa yang terjadi? Ya, kita sudah menabung ya, mulai dari awal puluhan tahun kita. Ya, ternyata ya hanya diganjel, diemplok oleh para mereka ya yang untuk karirnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu pensiunan yang hadir untuk memperjuangkan hak-hak kita yang terzolimi ya, terzolimi dari tahun 2020 ya. Kita harus menuntut ya keuntungan yang 5,69 triliun. Mohon inilah kebijakan untuk direksi untuk memasukkan DPKS supaya DPKS itu menjunjung tinggi selamanya untuk pensiunan, dan pensiunan otomatis seumur hidup. Ya inilah, jangan sampai kita melihat posisi-posisi kasihan ini. Saya lihat juga, saya itu pensiun tahun 2012. Kalau dihitung dari hidup itu udah 14 tahun saya pensiun. Alhamdulillah Gusti Allah memberikan saya kekuatan. Apa akhir-akhir ini beliau-beliau semestinya menghargai sejarah-sejarahnya para pensiunan Krakatau Steel yang sudah merealisasikan pembangunan di dalam menunjang untuk kemakmuran rakyat Indonesia keseluruhan. Dan mudah-mudahan para direksi yang sekarang bisa mendengar keluhan-keluhan kami. Pertama-tama saya sampaikan, kita sudah berjuang lebih kurang 4 tahun. Satu pun belum ada yang diakomodir dari direksi. Sekarang kita minta tuntutan kembalikan 5% pensiun seumur hidup. Setuju? Itu yang paling pokok yang kita minta kepada direksi. Sudah lebih kurang 4-5 tahun kita dizolimi. Kalau kita hitung-hitung pensiunan menerima uang setiap bulan 1 sampai 3 juta, apa cukup? Tidak. Dengan kondisi ekonomi sekarang. Tidak. Ya, saya sudah pensiun lebih kurang 10 tahun Pak. Bapak Ibu sadar, lebih kurang 10 tahun pensiun. Pada saat pensiun, beli beras kita cuman 7.500. Sekarang per kilo berapa? Apa cukup? Ini yang kita minta dan kita usulkan ke direksi untuk memperhatikan pensiunan.
Kalau mereka tidak mau memperhatikan kita, Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Yang kami hormati polisi, semoga pada tadi dibilang pada malam hari ini yang gelap tetap aman dan kondusif. Mana ini direksi KS? Mana direksi? Mana Pak Akbar? Pak Acot! Mudah-mudahan beliau mendengarkan dengan kepala dingin. Pak Akbar! Dijaga nih. Kami minta cabut MOU. Cabut MOU. Produk MOU itu disepakati saat ini sudah masuk menjadi koruptor. MOU ditandatangani oleh sekarang ini koruptor. Yes. Cabut itu, cabut. Kami tidak menuntut macam-macam. Kembalikan 5% hak kami. Selama 36 tahun kami bekerja. Kembalikan 5%. Takbir! Allahu Akbar! 30 tahun lebih kita usahakan bekerja dengan baik untuk mencapai masa depan kita, masa tua kita supaya tidak sengsara. Tapi kita tahu, saudara-saudara, setuju. Sekarang kita berhadapan dengan direksi yang kita tidak tahu apakah ini rentengan dari Kanwil Silmi Karim. Jika dia tidak merasa rentengan atau teman dari Silmi Karim, maka dia harus memperhatikan, mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kita. Tak ada yang salah dengan tuntutan kita. Tidak ada yang salah, karena ini adalah hak kita, hayat hidup kita. Jangan boleh orang mengacak-acak hidup kita, saudara-saudara. Mati sekarang atau mati besok sama saja. Untuk itu, kita dapatkan hasil terbaik hari ini. Jangan mau dijanjikan dengan negosiasi tai kucing. Yes, setuju. Bangsat itu semua. Setuju. Kita lawan. Jangan pernah takut karena Tuhan bersama kita. Kita berjuang untuk kita dan untuk keluarga kita. Lawan kezaliman. Tidak ada yang boleh mengkhianatin apapun. Jauh hari, puluhan tahun kita berjuang menapak kehidupan kita, tapi hasilnya seperti ini. Kita hanya dijanjikan 6 bulan yang lalu Silmi Karim menjanjikan bahwa dia akan membereskan masalah-masalah Krakatau Steel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Semua dilupakan. 5% bimbat membuat hidup kita kacau balau. Tuntutan kami bahwa kami juga ingin hidup yang lebih baik. agar dipersiapkan yang orasi kelanjutan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perjuangan kita ini diridhoi. Yuk kita cari syafaat Rasulullah. Sebelumnya kita salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azli li zalimin bi zalimin wa azlanna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Rasulullah memberikan salawat kepada kita. Ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sarana olahraga, rumah dinas, pendidikan hingga tempat-tempat hiburan tersedia.
seakan menjanjikan masa depan sejahtera. Perjalanan dari masa ke masa, hari demi hari, pekan ke pekan, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, kini sedang merana. Napasnya berat, terengah-engah, butuh penopang tongkat kebijakan amanah. Karena bagian sudah keropos di bangsa para penggerak berjamaah, dari kelas rayap hingga tikus-tikus, bahkan kera-kera serakah. Inilah sisi gelap Krakatau Steel. Tak ada lagi suara bising dari dentingan besi-besi baja, bau karat dari onggokan-onggokan besi tua. Sepi sunyi mencekam, percis tempat uka-uka. Dahulu jadi kebanggaan, kini hilang terbang angin lalu, terhempas di laut Selat Sunda. Pabrik baja salah urus dan dipolitisasi. Para pejabat bingung, diam-diam sasar usik pudi-pudi para pensiun. Langgar kesepakatan janji 5% dihapus, lantas terbang dan tak pernah hinggap lagi. Wahai para pejabat Krakatau Steel, puluhan tahun kita bersama, keringat campur debu besi panas kami. Tetapi ketika berkuasa, berbuat semena-mena, kebijakan melukai hati kami. Kalian zalim, merampas hak kami, alih-alih mensejahterakan malah jadi perampok. Ada kebaikan di sana, tapi kalian milih dosa. Api neraka berlipat-lipat panasnya daripada bara api baja yang membara. Kami akan terus menggeruduk selagi masih ada asa. Dulur-dulur, para pengkendati kita sudah tua. Walau suara dan antara merdu merayu, kita tidak bisa diganggu. Tetaplah semangat, sabar dan istiqomah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, serta ridho Allah tercurah pada kita semua. Amin. Bahwa kemarin untung 5,8 triliun harus dibayar. sesuai perjanjian bahwa bila KS untung itu akan menyelesaikan hutangnya ke DPKS. Namun nyatanya sampai sekarang tidak dilaksanakan. Jalim. Kita tidak mau tahu untungnya dari mana. Yang jelas hasil dari publikasi mengatakan bahwa KS untung 5,78 triliun. Sehingga ini harus sesuai dengan perjanjian bahwa itu harus segera diselesaikan. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa aksi kita hari ini adalah aksi damai. Kita hormati semua supaya tidak menghalangi dan tidak menjadi hambatan buat yang lain. Yang penting apa yang kita sampaikan sampai ke direksi PT Krakatau Steel. Selanjutnya kita adakan orasi yang dilanjutkan dimulai dari Pak. Sudah 1,8 triliun. Mohon dilakukan pembayaran. Kami sudah bekerja 30 tahun lebih. Kami juga mengiur untuk mendapatkan pensiun, bukan dari hasil belas kasihan. Kami pensiunan miskin yang memerlukan perhatian. Kami datang ke sini untuk mengingatkan bahwa kami juga tidak memerlukan belas kasihan, tetapi tolong ikutin dan peraturan yang telah dibuat oleh negara. Bayar hutang segera dan bayar kekurangan
20 juta per orang yang dari tahun 2001 Anda tahan. Kami kesini mau minta janji yang telah saudara buat. Kami berharap Anda segera menemui di sini agar kami tidak berlama-lama. Kami di sini adalah orang tua yang sudah tidak seperti dulu lagi. Kami akan terus turun ke jalan sampai Anda memenuhi hak-hak kami. Demikian, tidak ada di aturannya bahwa tidak membayar karena tidak punya duit. Di aturannya sudah dijelaskan Anda punya kewajiban, dan kami juga punya iuran yang ditahan. Jangan sampai dirampas haknya yang sudah berjalan dari tahun 97 sampai sekarang. Kami tetap memalukan dan kami tetap menuntut Anda untuk membayar iuran yang sudah disepakati. Oke, hidup pensiunan, hidup TPKS, pensiunan seumur hidup. Terima kasih. Inilah sangat mengerikan, sangat mengerikan. Jangan bicara aset DPKS, itu keluar dari aset. Ya, yang dihitung investasinya bagaimana. Kondisi DPKS ini sangat penting. Kalau aturan itu OJK itu sudah memberikan suatu undang-undang. Kalau sampai dilikuidasi DPKS, alhamdulillah, kita harus berjuang, ya kan? Kita harus lari ke Danantara. Danantara itu yang punya duit, Danantara. Kita harus meminta pemerintah untuk membantu kondisi PTKS, Bila Danantara tidak merespon, kita ke DPR RI. DPR RI tidak merespon, kita langsung ke Presiden. Hidup Pak Prabowo, hidup Pak Prabowo. Mari Pak Prabowo, ini adalah keluhan pensiun PT Krakatau. Semoga Bapak merespon suatu pekerjaan-pekerjaan apa yang ditugaskan oleh zaman Orde Baru itu. Dan kami menuntut bahwa hak pensiun mohon diberikan kepada para pensiun dengan keadilan yang beradab. Karena sebetulnya di dalam Pancasila sudah tertera kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia itu harus beradab kalau mau adil. Kalau tidak adil tidak beradab. Makanya kami sebagai pensiun ini harus betul-betul kita tuntut dan kita selesaikan yang seperti ini. Kenapa? Saya mempunyai kewajiban untuk gimana hak-hak kita yang telah dihilangkan secara sepihak oleh para direksi pada zaman itu. Siapa orangnya itu? Siapa orang itu? Siapa orang itu? Terima kasih. Bagaimana pendapat? Kita melihat media-media ya, bagaimana dia bekerja secara curang apa ya, sehingga dia ketangkap oleh KPK ya. Itu kita nggak tahu, itu nanti urusan KPK masalah itu. Cuma kita lihat, kita beritanya bahwa beliau sekarang dalam posisi di baju ring ya. Nah, ya, nah itu siapa beliau? Pantasnya diapain itu? Ayo. Baik. Saya menceritakan bahwa kenapa ada DPKS, sejarah para pendiri KS ya, Krakatau Steel, didirikannya DPKS. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya. Coba dilihat kondisi Krakatau Steel dari 10 tahun ke sini, semakin turun. Kita pensiunan berdoa supaya Krakatau Steel bisa jaya lagi. Jadi omongan waktu kita masih karyawan sejahtera, pensiun bahagia bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, karena saat kondisi saya juga kurang sehat.
kurang itu juga terima malam. Kurang lebihnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Ketua bicara ini. Jangan sampai rusak segalanya. Tolong dibukakan aja. Satu komando kita sama-sama. Mohon kepada Pak Polisi agar bisa Oke. Dan 5 mediator dari pensiunan sedang berkomunikasi. Mudah-mudahan Jakarta merespon bahwa Cilegon pensiunan sedang menuntut hak. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil. Kita berjuang masalah 5% sudah 5 tahun Pak. PKPK baru 4 bulan kita bentuk, 4 bulan ya. Kita sudah kapan kita bisa bertemu dengan KS1 ya. Nanti kita dikawal sama Bapak Kapolres. Kalaupun di Jakarta kita akan dikawal sama Pak Kapolres, janjinya seperti itu ya, karena ada kepastian. Jadi minggu depan kita akan bernegosiasi dengan, jadi nanti minggu depan itu diputuskan hari apa, kapan kita bisa bernegosiasi dengan KS1 yang didampingin Bapak Kapolres itu ya, Kapolres untuk komunikasi, karena KS1 sekarang ini kan sudah melaporkan ke atasannya ya. Hasilnya kita tunggu. Prinsipnya sudah ada titik temu kapan kita bisa komunikasi dengan KS1 ya. Jadi ya kita alhamdulillah kita dijembatani Pak Kapolres bisa menyampaikan dan membuat statement bahwa KS1 akan menginformasikan kapan bisa ketemu kita. Ya. Berikan batasan waktu kapan kira-kira? Berikan batasan waktu sehingga ada kepastian. Minggu depan sudah ada kepastian ya. Jadi gini, sabar Pak. Pak Sabar mana Pak Sabar? Itu kalau bisa berdiri biar menunjukkan semangat ya kawan-kawan, jadi nggak ada berdiri duduk. Ayo kawan berdiri yuk. Biar menunjukkan semangat. Dari diskusi tersebut Pak Akbar melaporkan ke atasannya. Nah ini informasi yang kita dapat ya. Dari itu minggu depan akan ada pemberitahuan hasilnya kapan kita bertemu dengan KS1 ya. Dan nanti tim nego ini, dokumentasi ini sebagai pengingat kelak anak cucu kita bahwa perjuangan itu tidak kenal usia. Bila hak dirampas, kita wajib untuk meraihnya dan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.